Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan memberikan ulasan terkait dengan bagaimana perilaku pengendara di jalan raya. Materi ini membicarakan tentang bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pengendara, utamanya tentang pengendara sepeda motor, ya. Banyak berbagai hal, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas, ya, entah itu menerobos lampu lalu lintas, kemudian berjalan di atas trotoar dan sebagainya. Ya, baiklah para pemirsa, itu saya ulas sedemikian rupa, dan di bagian akhir ada beberapa catatan-catatan bagaimana seharusnya penanganan itu dan dikaitkan dengan regulasi-regulasi yang ada. Para pemirsa, silakan simak tayangan berikut ini. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perilaku pengendara di jalan raya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku jalan raya, perilaku pengendara di jalan raya? Ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa menurut Luli 2005 bahwa perilaku berkendara definisikan sebagai tingkah laku pemilik atau pengguna kendaraan dalam mengemudi dan merawat kendaraan. Nah, di dalam berperilaku ini ada dua kondisi, di mana yang pertama adalah berperilaku dengan cara yang aman, disebut dengan safety riding. Kemudian yang kedua adalah berperilaku berbahaya atau disebut dengan dangerous driving. Nah, kedua perilaku ini memang saling bertolak belakang, dan inilah yang menjadi pusat perhatian kita di dalam pembahasan ini. Yang pertama, kita akan membahas apa itu safety riding, yaitu suatu kondisi di mana keselamatan berkendara merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat bahaya, sehingga bisa disebut dengan memaksimalkan keselamatan berkendara. Oke. Kemudian safety riding itu juga bisa diartikan memperkecil risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. Ya, oleh karena itu di dalam safety riding itu merupakan bentuk perilaku yang memperhatikan aspek keselamatan. Jadi pengendara yang memperhatikan aspek keselamatan disebut dengan safety riding, ya. Tentunya memperhatikan ini untuk meningkatkan kesadaran pengendara terhadap segala kemungkinan yang terjadi selama berkendara. Nah, di sisi lain yang berlawanan dengan safety riding itu adalah pengemudi berbahaya atau dangerous driving, ya. Bagaimana itu? Tentunya pengemudi yang berbahaya itu jelas melanggar hukum, ya. Biasanya menunjukkan ciri-ciri pengemudi yang agresif, ya. Apa itu pengemudi yang berbahaya? Bisa diartikan mengemudi jauh di bawah apa yang diharapkan dari pengemudi yang kompeten dan berhati-hati. Artinya pengemudi yang berbahaya itu bisa dikatakan tidak kompeten dan tidak hati-hati atau ceroboh. Nah, istilah bahaya ini mengacu pada bahaya yang dapat mengakibatkan kematian, cedera pada seseorang, atau kerusakan serius pada harta benda. Nah, dari kondisi perilaku tadi, maka bisa kita berikan suatu ilustrasi apa sebenarnya bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas. Nah, terutama di Indonesia yang sering terjadi adalah menerobos lampu merah. Nah, ini menerobos lampu merah ini bisa diartikan yaitu lampu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital untuk mengatur. Jelas di situ. Nah, kemudian Indonesia
pelanggaran terhadap lampu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan. Jadi kebanyakan para pengguna lalu lintas di Indonesia ini menerobos lampu merah. Ini oleh karena itu perlu diperhatikan di sini. Memang kadang ada beberapa alasan-alasan yang terburu-buru, kemudian tidak perhatian di lampu dan segala macamnya. Oke. Kemudian bentuk yang kedua adalah tidak menggunakan helm. Nah, sebenarnya helm ini bisa diartikan bukan sebagai penyebab kecelakaan, tetapi helm ini adalah untuk mengurangi resiko fatalitas, keparahannya berkurang. Namun karena ini diatur di dalam undang-undang lalu lintas, maka berarti yang tidak menggunakan helm namanya pelanggaran. Jadi ada dua aspek helm ini sebenarnya. Tidak pakai helm itu berarti melanggar peraturan, kemudian berarti harus ada sanksinya. Nah, sementara fungsi dari helm itu sendiri adalah sebagai alat pelindung diri supaya kalau terjadi kecelakaan, maka kepala ini tidak langsung berbenturan dengan jalan raya, perkerasan. Nah, makanya ini ada suatu istilah di beberapa slogan yang dipasang oleh pihak kepolisian ini, ya. Jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Ya. Jadi jatuh di aspal tidak seindah jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Nah, ya, oke. Baik, selanjutnya tidak menyalakan lampu kendaraan. Nah, ini tentunya ini juga melanggar aspek peraturan di mana wajib menyalakan lampu lalu lintas. Nah, sebenarnya apa makna dari lampu itu sendiri? Jadi lampu itu adalah sebenarnya bagian dari bagaimana meningkatkan keselamatan. Jadi dengan menyala itu maka objek kendaraan yang berlawanan itu lebih menyala, lebih menonjol, kemenonjolan. Dalam bahasa lain namanya conspicuity. Jadi conspicuity itu adalah kemenonjolan, penampakan, sehingga kalau itu nampak maka orang akan bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi ini juga sama, ada aspek aturan, ada aspek dari alasan kenapa nyala lampu itu diperlukan. Oke. Selanjutnya tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Nah, ini juga bagian dari aspek tertib administrasi, ya. Jadi yang tidak membawa jelas dinyatakan sebagai pelanggaran, ya. Jadi tidak membawa STNK karena barang kendaraan itu adalah suatu properti kepemilikan. Bisa saja itu tidak sah. Misalnya sebenarnya surat-surat tersebut bukan miliknya sendiri, barang tersebut. Nah, itu jadi STNK ini bisa diartikan kepemilikan yang sah, sehingga jangan sampai itu menjadi suatu objek barang yang sebenarnya bukan miliknya. Ini pelanggaran jelas. Kemudian SIM. Nah, SIM ini bukan hanya sekedar tidak membawa, bisa saja belum punya SIM karena belum cukup umur. Ini juga terjadi pelanggaran. Nah, belum punya SIM dan belum cukup umur itu bisa menimbulkan potensi kecelakaan, ya. Jadi memang belum cukup umur, bagaimana lagi, ya. Oke, itu bisa membahayakan keselamatan. Bentuk yang kelima adalah melawan arus atau kontraflow. Jadi memang secara aturan lalu lintas tidak boleh melawan arus itu. Nah, kenapa begitu? Secara substansi melawan arus itu bisa menimbulkan potensi kecelakaan. Nah, gimana? Ya jelas karena memang arusnya itu ketika satu arah semua pengguna menganggap bahwa tidak ada kendaraan yang akan datang dari arah depan. Nah, ketika secara spontan tiba-tiba ada kendaraan, nah ini bisa bikin potensi kecelakaan. Nah, oleh karena itu
betul bahwa melawan arus itu bagian dari pelanggaran. Kemudian yang keenam, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Jelas ini. Jadi rambu lalu lintas itu kan memang untuk mengatur arus lalu lintas. Mana yang boleh kendaraan stop, mana yang boleh putar balik, mana yang tidak boleh putar balik, mana yang tidak boleh belok kanan dan segala macamnya. Nah, itu diatur, itu juga dalam rangka untuk ketertiban arus lalu lintas. Nah, kalau rambu-rambu ini dilanggar, maka tentu akan terjadi kekacauan, ya, ketidaktertiban. Nah, ada segala macamnya dan segala kekacauan, ketidaktertiban dalam arus lalu lintas itu tentu akan berimplikasi kepada kecelakaan. Sehingga itulah yang melatar belakangi. Tentunya ada aspek-aspek hukum pidananya dan segala macamnya kalau melanggar lalu lintas. Kemudian berikutnya adalah yang ketujuh, tidak memperhatikan aspek keselamatan, ya. Ya, apa itu bentuknya? Misalnya kendaraan yang dimodifikasi, ya, tidak standar, misalnya bannya dibuat trepes, ya. Kemudian mobil sebenarnya hanya mesinnya saja tapi rangkanya dimodifikasi sendiri, remnya itu hanya rem manual. Nah, ini bisa berbahaya, termasuk di dalamnya akibat muatan lebih, ya. Baknya diperbesar biar mampu mengangkut banyak, ini juga tidak dibenarkan, ya. Sehingga ini yang disebut dengan tidak memperhatikan aspek keselamatan. Nah, ini marak ini, ya, terutama di akhir-akhir ini ada truk yang overload, ya, over dimension overload, ya. Ini ada truk tebu, ada truk pasir, ada pengangkut kayu, truknya ada segala macamnya yang overload. Itu bisa membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain, ya. Bukan hanya sekedar mengandalkan prinsip efisiensi transportasi kemudian dimuat sebanyak-banyaknya, bukan begitu. Tetapi di dalam berlalu lintas ini adalah ada semacam pendekatan namanya teori interaksi. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi ada orang lain yang berinteraksi di dalam berlalu lintas, ya. Selanjutnya tidak menggunakan spion. Nah, spion ini digunakan untuk membantu penglihatan kita, sehingga ketika kita mau belok kanan, mau belok kiri, lihat dulu spionnya, ada ndak kendaraan di belakangnya, cukup ruang apa tidak, mau belok kanan, belok kiri, dan seterusnya. Itu akan membantu. Tapi kalau tahu-tahu nyelonong belok, jelas akan terjadi potensi kecelakaan. Kita tidak pakai spion tapi noleh ke belakang, pandangannya terganggu, konsentrasi terganggu, itu juga bisa potensi kecelakaan, ya. Oleh karena itu penting bagaimana spion itu harus dipasang dengan benar. Kemudian berikutnya berkendara melewati trotoar. Ini ya, ini parah ini. Jadi trotoar itu adalah untuk pejalan kaki, ya, bukan untuk sepeda motor. Jalannya sepeda motor sudah ada tempat sendiri yang beraspal. Ini juga supaya tertib, karena bagaimana mungkin trotoar itu dinaiki sepeda motor, kadang juga naik turun. Terus kemudian hak pejalan kaki ini juga perlu dihormati, dihargai. Infrastrukturnya sendiri juga dirancang untuk pejalan kaki, bukan untuk sepeda motor. Kalau sepeda motor nanti lama-lama rusak ini, tackle-nya itu, lantainya mudah jebol dan seterusnya. Oleh karena itu tidak dibenarkan berkendara melewati trotoar, ya. Walaupun alasan apapun, menghindari macet dan segala macamnya, tapi ini perilaku yang salah, ya. Baik, kalau itu kita rangkum sedemikian rupa, sebenarnya persoalan utama terkait dengan perilaku pengendara itu yang pertama adalah pengemudi tentunya tidak menguasai kendaraannya, boleh dikatakan tidak terampil, ini punya potensi kecelakaan. Bisa juga kecelakaan itu sendiri disebabkan oleh kondisi jalan yang kurang bagus, ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh
pengemudi yang tidak patuh aturan atau tidak disiplin. Ya. Nah, penyebab pelanggaran lalu lintas, apa yang menjadi penyebab? Rendahnya pemahaman aturan lalu lintas. Jelas ini memang yang paling banyak ini, rendahnya pemahaman ini. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran berlalu lintas. Artinya kurangnya bisa memahami pentingnya bagaimana berlalu lintas yang berkeselamatan itu masih kurang. Dia yang penting sampai cepat-cepat buru-buru dan seterusnya. Tentunya ada faktor-faktor lain, ikut-ikutan, terburu, egois, mencari jalan pintas maupun akibat sanksi yang kurang tegas ya. Oke, itu. Nah, sebenarnya terkait dengan keselamatan lalu lintas jalan raya ini juga sudah diatur regulasinya seperti apa. Ada undang-undang tentang jalan, undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian peraturan tentang jalan bagaimana menyediakan infrastruktur jalan yang baik, kemudian ada peraturan pemerintah yang terkait dengan keselamatan lalu lintas. Ada pasal-pasal yang terkait seperti apa, baik itu pendekatan proaktif maupun reaktif untuk mewujudkan jalan berkeselamatan. Secara regularis sudah disiapkan ini ya, tinggal ikut aturan saja. Nah, jalan berkeselamatan, saya singgung sedikit di sini. Jadi suatu keselamatan itu memang perilaku, namun demikian juga bisa disebabkan oleh adanya infrastruktur. Bagaimana menyediakan jalan berkeselamatan ini itu ada beberapa prinsip-prinsip tentang bagaimana mewujudkan jalan berkeselamatan, yaitu ada namanya self-explaining route, yaitu jalan yang mampu memberikan informasi dengan baik. Kemudian ada self-enforcement route, yaitu jalan yang bisa menciptakan kepatuhan kepada masyarakat. Kemudian ada self-regulating route, yaitu jalan yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis, ya, lebarnya berapa, perkerasannya apa, kemudian kondisi permukaannya, kondisinya seperti apa, itu ada namanya persyaratan teknis. Kemudian yang terakhir adalah forgiving route, yaitu suatu jalan yang bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan, yaitu misalnya ada bagaimana pemasangan rambu itu juga bagian dari meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kemudian bahu jalan, kemudian ada rambu chevron, terus kemudian ada kaca atau ada cermin di tikungan, itu bagian dari bagaimana mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Oke. Nah, terkait dengan kecelakaan itu sendiri sebenarnya ada 3 aksi, yaitu yang pertama pre-accident, kemudian at accident, kemudian yang berikutnya adalah post accident. Nah, pre-accident ini mungkin justru di sini yang menjadi penting tentang sebelum terjadi kecelakaan. Apa yang sebenarnya dilakukan? Strateginya di sini sebenarnya. Sosialisasi keselamatan. Kemudian ada pendidikan keselamatan, sekolah mengemudi, ujian memiliki SIM, kemudian sertifikasi kompetensi mengemudi. Kalau yang ini dampak dari adanya kecelakaan ya, bagaimana menangani di lapangan, kemudian bagaimana menangani setelah terjadinya kecelakaan. Oke, baiklah para pemirsa, itulah sekiranya yang bisa saya sampaikan terkait dengan perilaku lalu lintas di jalan raya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.